Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Tajai El Huda. I'm from University of Sunan Ampel, Surabaya, Fakulti Usuluddin dan Filsafat. Yes, in this time I want to talk about English for Ulumul Quran in book Interpreting Quran in the chapter 2, the context of the debate on interpretation. Muslims can be divided into three broad categories as far as their response to the challenge posed to Islam by modern ideas, institutes, and values are concrete. The first category sees no need to change 14 centuries of tradition and rejects any modernization of the understanding or religion as tantamount to a mortal blow against Islam. The second feels that opposition to change is unwise and counterproductive if Muslims are to be active participants in the modern world. They present Islam in a way that suits people living in the modern period, but do not go as far as significantly altering traditionally held Islamic ideas, institutions, and values. The third category wants to represent Islam by questioning key aspects to the tradition, ignoring what is not relevant to the modern period, while emphasizing what is relevant and attempting to remain faithful to the immutable Quranic ethos, objective, and values. Jadi di chapter kedua ini kita membahas tentang konteks perdebatan tentang interpretasi. Dalam paragraf pertama menjelaskan bahwasanya Muslim dapat dibagi menjadi tiga kategori besar sejauh tanggapan mereka terhadap Islam oleh pemikiran-pemikiran modern yang bersangkutan dengan institusi dan nilai-nilai tersebut. Yang pertama, kategori yang pertama adalah tidak perlu mengubah tradisi selama 14 abad dan menganggap setiap modernisasi pemahaman agama sama halnya dengan pukulan mematikan terhadap Islam itu sendiri. Dan kategori yang kedua berpendapat merasa bahwa oposisi atau pendapat dalam perubahan tersebut tidak bijaksana dan kontraproduktif jika umat Islam ingin menjadi peserta aktif di dunia modern. Mereka menyajikan Islam dengan cara sesuai dengan orang-orang yang hidup di zaman modern, tetapi tidak secara signifikan mengubah ide-ide pemikiran, institusi, dan nilai Islam yang dipegang secara tradisional. Dan yang kategori ketiga adalah ingin menghadirkan kembali Islam dengan mempertanyakan aspek-aspek kunci dari tradisi, mengabaikan apa yang tidak relevan dengan periode modern sambil menekankan apa yang relevan dan berusaha untuk tetap setia pada etos, tujuan, dan nilai-nilai Al-Quran yang abadi. Perhaps the most important issue for Muslim is how a Muslim of the 21st century should relate of the Quran, the holy scripture of Muslims and the most important text on which Islam is based. Since the Quran for Muslim is the word of God and remains the prime source of authority for Islam ethical and legal system. Muslims make consistent efforts to relate it to their contemporary concerns and needs. In the process, many questions are asked that are as challenging as their answers. Such questioning should be considered an essential part of modern Islamic thought and an important positive contribution that may bear fruit in time. The fact that default questions are being asked
now provides a strong basis for further work in this area. This chapter explores first the development of the tafsir tradition, and then the context in which rethinking of the interpretation of the ethico-legal context of the Quran is taking place today. It is a stepping stone to a more detailed discussion in the rest of the book. Jadi, mungkin masalah yang paling penting sekarang bagi umat muslim adalah bagaimana seorang muslim abad ke-21 dengan berhubungan dengan Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan teks terpenting yang menjadi dasar Islam. Karena Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat muslim, yakni adalah menjadi teks terpenting dan tetap menjadi sumber otoritas utama bagi sistem etika dan hukum. Karena Al-Quran sendiri adalah firman Tuhan atau firman Allah Tuhan umat muslim, dan melakukan upaya yang konsisten untuk menghubungkan dengan keprihatinan dan kebutuhan kontemporer mereka. Dalam proses ini banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat terkesan atau dapat mengembangkan Islam itu sendiri, karena banyak pertanyaan-pertanyaan tersebut yang masuk dari kalangan-kalangan orang yang baru mengetahui Islam. Dan bab ini adalah bab untuk bagaimana menjelaskan perkembangan tradisi tafsir dan kemudian konteks di mana pemikiran ulang tentang penafsiran konten etika hukum Al-Quran berlangsung saat ini. Ini adalah suatu batu loncatan untuk diskusi yang lebih rinci di sisa buku ini. Overview of the classical tafsir tradition. Rudimentary tafsir tradition began to emerge during the Prophet Muhammad's time. The Quran says that one of the functions of the Prophet was to explain the Quran. However, there is debate as to whether the Prophet ever provided explanation for the entire Quran. Little of the Prophet's own interpretation of the Quran was recorded, and much of this exists only in a form that we might call practical exegesis. After his death, the companions played their role in explaining and interpreting the Quran. Even though the number of companions was large, only a few reportedly contributed greatly to Quranic exegesis. They included the first four resident caliphs, Abu Bakar, Umar, Uthman, and Ali, as well as Abdullah bin Mas'ud, who settled in Iraq, Ubay bin Ka'ab in Medina, Abdullah bin Abbas in Mekah, and Zaid bin Sabit in Medina. Pembahasan yang pertama yakni tinjauan tentang tradisi tafsir klasik. Sebuah tradisi tafsir yang belum sempurna itu mulai muncul pada zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu adalah menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi Nabi adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Namun ada perdebatan apakah Nabi itu pernah menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran itu secara lengkap, keseluruhan isi Al-Quran, atau hanya sebagian saja. Dan banyak dari ini hanya ada dalam bentuk yang kita sebut sebagai penafsiran praktis. Setelah kematian beliau, para sahabat memainkan peran untuk menggantikan beliau dan dalam menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran. Meskipun jumlah sahabat besar, hanya sedikit yang melaporkan berkontribusi langsung pada tafsir Al-Quran. Mereka termasuk 4 khalifah Ar-Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta Abdullah bin Mas'ud yang menetap di Irak, Ubay bin Ka'ab di Madinah, Abdullah bin Abbas di Mekah, dan Zaid bin Sabit di Madinah. Companions who engaged in exegesis had several sources for understanding and interpreting the Quran. Parts of the Quranic text that explain it, other parts information received from the Prophet, both oral and praxis.
and their own understanding of what the Quranic text mean. They were also familiar with the lineage of the Quran, the overall social context of the revelation, the prophet's ways of thinking, and the norms, values, and customs of the Arabs, all of which provided them with a unique basis for making sense of the Quranic that within the overall framework of the emerging established practice of the Muslim community. Jadi para sahabat yang terlibat dalam tafsir memiliki beberapa sumber untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran, bagian dari teks Al-Quran yang menjelaskan bagian lain. Informasi yang diterima dari Nabi baik lisan maupun praktis, dan pemahaman mereka sendiri tentang apa yang dimaksud dengan teks Al-Quran. Mereka juga akrab dengan bahasa Al-Quran, konteks sosial keseluruhan wahyu, cara berpikir Nabi dan norma-norma, nilai-nilai dan adat istiadat orang Arab, yang semuanya memberi mereka dasar yang unik untuk masuk akal. Teks Al-Quran dalam kerangka keseluruhan praktik mapan yang muncul dari komunitas muslim. Mungkin itu aja yang saya bacakan untuk kalian semuanya. Jadi saya di sini mengambil kesimpulan bahwasanya perdebatan tentang penafsiran Al-Quran itu udah mulai zaman dahulu. Makanya di sana muncullah pengarang-pengarang, penulis-penulis tentang tafsir Al-Quran tersebut yang dimulai oleh Khulafaur Rasyidin, yang dilanjutkan setelahnya itu oleh anak-anaknya atau tabiin, yang terus dilanjutkan zaman akhir modernisasi tabiut tabiin dan hingga sekarang. Sesuai ada yang berpendapat bahwasanya harus konteks Al-Quran itu sama, atau ada yang berpendapat harus mengikuti tradisi, atau yang berpendapat ya menjadi Islam yang abad, yang murni. Setelah kita pelajari banyak, mungkin itu aja yang mungkin saya bisa ambil kesimpulan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.